Halo, selamat siang teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Julian Story ya, channel yang berisikan tentang konten vlog yang disertai dengan konten cerita. Jadi dalam satu buah video teman-teman bisa menikmati dua hiburan sekaligus. Yang pertama adalah pemandangan alamnya, dan yang kedua adalah isi dari ceritanya. Baik teman-teman, untuk kali ini saya melanjutkan dari cerita Arya ya. Sekarang sudah sampai di episode ketiga. Dan seperti biasa di sini saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya supaya bisa membedakan antara video satu dengan video yang lain. Arya bangun lebih pagi dari hari biasanya. Entah karena apa, dia pun tidak tahu. Dia melihat jam dinding yang berdetak mengikuti kegundahan hatinya, menunjukkan jam 4 pagi. Dia langkahkan kakinya menuju kamar mandi. Ketika kakinya mendarat di pijakan terakhir, Arya mengarahkan kepalanya menoleh ke arah kamar orang tuanya. Sunyi, senyap, membuat darahnya membeku ketakutan. Secepatnya Arya masuk kamar mandi, mencoba menghapus semua kejadian di malam kemarin dengan guyuran air. Dengan hanya mengenakan handuk yang dililitkan pada pinggangnya, Arya pun keluar dari kamar mandi. Tak lupa dia mengarahkan kedua mata ke arah kamar orang tuanya lagi. Tapi tetap sunyi yang membuat Arya semakin takut untuk mengingat apa yang terjadi semalam. Segera Arya naik untuk berganti pakaian, menata semua pakaiannya, lalu memasukkan ke dalam koper. Dia harus pergi dari rumah ini. Arya telah bertindak bodoh semalam. Dan jujurnya saja, Arya malu bagaimana cara menatap ibunya. Jam pun berdetak menunjukkan 5:30. Tak biasanya sesepi ini. Di hari-hari sebelumnya selalu terdengar kesibukan di bawah. Kadang suara air mengalir di tempat cucian piring, kadang suara sesuatu yang digoreng, tetapi hari ini hilang. Semua karena logikanya yang tertutup ambisi. Bagaimana kalau Romo tahu apa yang Arya lakukan? Mungkin sekarang Arya sudah menjadi seonggok tulang berbalut daging. Dia merenung dan merenungi semua kesalahannya. Lalu dia pun melihat jam dinding di kamarnya. Tepat jam 6:30, Arya langkahkan kakinya turun ke lantai bawah. Dia tak melihat lagi wanita parubaya nan cantik dan rupawan yang biasa menyapanya dengan senyuman, dan parahnya tidak ada makanan yang tersedia di meja makan. Dia melihat pintu kamar ibunya masih tertutup. Arya pun mengangkat kakinya satu persatu menuju kamar ibunya. Kemudian dia pun mengetuk pintu kamar ibunya.
Arya pun berteriak mau berangkat kuliah sekalian mau pamit mencari tempat kos. Kemudian pintu kamar ibunya pun terbuka. Arya pun sangat kaget karena penampilan ibunya sangat cantik. Dengan menggunakan kebaya warna putih dan jarit berwarna putih serasi dengan kulitnya. Riasan yang sederhana tapi tidak berlebihan, dengan rambut yang digelung ke bagian belakang tanpa sanggul. Kulit yang putih sangat serasi. Arya pun mengusap air matanya yang mengalir dan memperlihatkan senyum kepada ibunya. Tapi Arya tak melihat senyuman itu. Dan ibunya pun mengatakan kepada Arya bahwasanya Arya boleh ngekos dan mulai besok bisa menemui ibunya di pemakaman terdekat di sini. Jawab ibunya dengan mata sembab. Mungkin karena menangis semalaman. Kemudian ibunya membuang pandangannya. Jawaban yang menakutkan, mengerikan, membukukan darahnya dan membuat tertegun kebingungan. Arya pun sangat menyesal sudah melakukan hal yang bodoh terhadap ibunya. Dalam perjalanan berangkat pun pikirannya terus terbayang-bayang kejadian semalam dan ketakutan. Ketakutan dengan kata kuburan. Lamunannya pun terhenti ketika Arya sudah sampai di tempat kuliah. Untungnya Arya masih bisa mengendarai Revi sampai tempat kuliah. Tiba-tiba dia pun mendapat teriakan dari Rahman, sahabat dekatnya. Dia pun menghampiri Rahman dan tos persahabatan yang memang jarang dia lakukan. Perkuliahan dengan Rahman dimulai jam 8:30. Kali ini kuliah 5 SKS. 3 SKS dari jam 8:30 sampai jam 12. Dan yang kedua SKS dari jam 12:30 sampai jam 2:10. Arya mengambil tempat duduk paling belakang, tepatnya di belakang teman kuliahnya yang memiliki postur yang lebih besar dari Arya. Perkuliahan kali ini Arya benar-benar tidak konsen dengan apa yang diajarkan oleh dosennya. Bayangannya masih melayang dengan apa yang terjadi semalam. Lamunannya hingga membuat otaknya menolak semua materi dari dosen. 2,5 jam telah terlewati, terlampaui dengan berbagai bayang-bayang adegan semalam. Lalu Rahman pun mengajak Arya untuk membolos kuliah karena dia bosan dengan cara dosen mengajar. Lalu mereka pun pergi ke warung di seberang kampus dan mereka berdua pun memesan nasi rames, ayam goreng, dan es jeruk.
Sambil menunggu makanan datang, Rahman pun menawarkan Arya untuk melihat film. Rahman kemudian membukakan file pada smartphone-nya yang Arya pegang, dan film pun dimulai. Ketika film itu diputar, Arya melihat ke arah samping kanan, kiri, belakang. Ternyata aman, terkendali, karena di belakangnya adalah tembok, samping kirinya tembok, samping kanannya meja makan kosong. Tiba-tiba saat mereka sedang asik menonton film, makanan yang dipesan mereka pun akhirnya datang. Arya menghentikan kegiatannya menonton film tersebut, lalu menyantap makanan dengan lahap. Sambil makan, Arya melihat Rahman mengotak-atik smartphone milik mereka berdua. Dan saat itulah Arya pun kepikiran bahwasanya dia mendapat pesan dari ibunya untuk membelikan sebuah cincin. Ya teman-teman, mungkin untuk alur atau cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman simak ceritanya sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Dan kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan. Dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas, dan terima kasih.